musibah yang besar hadirin. Nggih, musibah yang besar niku itu bukan datangnya banjir, bukan. Bukan datangnya apa? Corona, nggih. Makroni Nobel. Nggih, bukan apa? Makrona, butuh, nggih. Bukan datangnya corona, bukan datangnya tsunami, bukan datangnya gempa, bukan kematian keluargamu, bukan kematian kedua orang tuamu, bukan kematian orang yang engkau cinta, bukan. Tetapi musibah yang besar adalah di mana di saat hati kita tidak takut sama Allah, tidak takut sama Rasulullah, tidak takut kepada kedua orang tua. Ini adalah akbarul masaib. Ini adalah musibah yang paling besar. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Niki kejadian berada di Kalimantan. Niki kisah nyata. Kebetulan saya ini setiap 2 bulan sekali saya ini berangkat di suku Dayak. Kita di sana bukan untuk mencari jabatan, hadirin. Untuk boleh jabatan, jabatan di Dayak. Bukan untuk mencari uang, bukan. Tetapi saya di sana untuk agar mereka kenal dengan Allah. Berangkat saya ke Dayak. Suku Dayak itu saya keberangkatan itu di hutan berguru. Jenenge niku hutan berguru. Di setiap 2 bulan sekali saya selalu berangkat ke sana. Insya Allah Selasa depan ini saya berangkat ke sana. Saya berangkat ke sana, perjalanan berangkat dari Surabaya menuju ke bandara Pangkal Ambon. Dari Pangkal Ambon saya naik mobil itu insya Allah 9 jam. Dari 9 jam saya naik sepeda motor itu insya Allah 7 jam. Jalan kaki 1 hari. Taman ngitung nih. 8 jam naik mobil tidak bisa akses, tidak bisa masuk. Kita baru naik sepeda motor 7 jam. Baru 7 jam baru akses, tidak bisa naik sepeda motor. Baru jalan kaki itu 1 hari. Saya 1 minggu di sana. Di sana itu masya Allah, mulai dari apapun, qaib, sing santet, sing nopo, kadah dan beriku, kadah, masya Allah. Sampai saya selalu amanatkan kepada istri saya, wah istriku, apabila saya 1 minggu saya tidak pulang di suku Dayak, maka kita ketemu di akhirat. Saya mengatakan seperti itu kepada istri saya. Apabila 1 minggu saya tidak pulang, maka kita ketemu di akhirat. Taruhan Pak, nyomo taruhan ini. Nih, di sana itu subhanallah, singkat cerita, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ini yang saya lihat langsung, kejadian langsung yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika itu, singkat cerita, ada seorang anak dan ibu. Niki masya Allah, anak dan ibu. Ibunya ini selalu berkata apa, anaknya selalu patuh. Ibu jalan apa bu? Dikasih. Ibu minta apa bu? Dikasih. Apa kata ibunya, anaknya selalu mematuhi apa kata kedua orang tuanya. Akhirnya singkat cerita, seorang anak ini mulai menikah. Sikap terhadap ibunya sudah mulai beda hadirin. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu. Ayo bu, cuci piring. Ayo bu, ngepel. Ayo bu, gigi. Apa kata ibu, apa kata anaknya, sekarang dibalik ibunya selalu patuh. Ketika itu, ini saya bukan melihat di televisi. Saya tidak ada TV di rumah. Saya melihat kejadian langsung. Ketika itu, seorang ibunya ini lagi cuci piring. Tidak sengaja menjatuhkan piring, di mana seorang anaknya ini selalu marah kepada kedua orang tuanya. Wah ibu ini sudah memecahkan piring, hanya sebuah piring hadirin. Piringnya pecah. Maka seorang anaknya mengatakan dengan tidak sopan, anaknya mengatakan, ini ngapunten nggih, yang bagus kita terima, yang jelek kita buang. Anaknya mengatakan, wah ibu, engkau sudah menjatuhkan piring yang berada di sini. Seandainya, ngapunten nggih, seandainya ibu ini saya jual, tidak bisa menggantikan piring tersebut. Kurang ajar kepada kedua orang tuanya, zalim kepada ibunya. Saat ini ibu keluar dari rumah ini, saya jijik lihat mukanya ibu. Lihat hadirin, berani kepada terhadap ibunya. Akhirnya ibunya mengatakan, wahai anakku, ibu tidak mempunyai siapa-siapa wahai anakku. Yang ibu punya hanya engkau. Ibu tidak mempunyai siapa-siapa. Ibu mohon kepadamu wahai anakku, biarkan ibu di sini. Kata anaknya, tidak wahai ibu, engkau keluar dari rumah ini, saya sudah jijik lihat mukanya ibu. Ibunya mohon lagi, wahai anakku, engkau jangan zalim kepada kedua orang tua.
engkau jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ibu hanya minta kepada dirimu, wahai anakku, izinkan ibu untuk tinggal di sini. Maka seorang anaknya ini mengatakan, wahai ibu, ya wis, ibu masuk di dalam kamar, jangan keluar sebelum saya panggil. Masuk nih ibu nih Pak. Masuk di dalam kamar, dan ngapunten, kamar niku bekasnya kamar mandi. Oke, kamar mandi yang tidak dipakai. Ibunya masuk di dalam sana, ditutup sama anaknya, dikembok, dikunci, masuk ke kantong. Ibunya terkurung di kamar mandi tersebut selama 30 hari malam hadirin. Setiap ibunya mengatakan, wahai anakku, kasih ibu makan. Ibu ini sangat kelaparan, wahai anakku. Dijawab oleh seorang anaknya, wahai ibu, aku sih guru mules. Lain aku mules, ibu baru saya kasih makan. Lihat, adab, kurang ajar dia kepada kedua orang tua. Jadi kalau makan, namun ini di suku Dayak, kalau makan itu dari buang air besar seorang anaknya. Jadi anak ini jongkok, ngapunten nggih, jongkok dikasih piring. Di pintu tersebut itu biasanya ada apa? Pintu yang keluar masuk nih, nopo yang kecil di pintu itu. Paham nggih? Ya kayak wong barat-barat anjing keluar masuk nih. Itu ada kayak selah seperti itu, anaknya jongkok buang air besar, niki ibu makan ser dikit nopo. Ibunya mengatakan lagi, wahai anakku, ibu haus nak, beri ibu minuman. Dijawab oleh anaknya, saya ibu, aku sih guru nguyu. Dan saya sudah buang air kecil, baru ibu saya kasih makan. Lihat, diperlakukan orang tuanya seberat itu hadirin. Makan dari kotoran anaknya, minum dari kotoran anaknya. Di setiap hari seorang ibu yang mengatakan tok-tok kepada pintu tersebut, wahai anakku, buka ini pintu, wahai anakku, ibu bakal memaafkan kau dunia wal akhirat. Setiap ibunya ini tok-tok nih, anaknya membawa sandal, dilemparkan ke pintu tersebut. Dah menang itu uti. Tiap hari ibunya tok-tok meminta makan, meminta minum. Sampai hari ke-17. Hari 17 ibunya tok-tok lagi, nak, tolong nak, bukakan ini pintu nak, ibu bakal memaafkan engkau dunia wal akhirat. Nah, ono tuso, pejudi, pezina, pemabuk, mungkin dia akan disiksa di akhirat. Tetapi ada dosa yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wa fil akhirat. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. 17 hari ibunya tok-tok, nak, tolong bukakan niki pintu nak. Ibu ki wis gak kuat nak. Ibu bakal nyempuroni awakmu nak, bukakan niki pintu nak. Dan imam bawa sendal, dilempar lagi itu pintu. Menang beti ibu. Sampai hari ke-28. Ketika nyampe di hari 28, seorang ibunya mengatakan, wahai anakku, engkau jangan zalim kepada kedua orang tua. Engkau jangan durhaka kepada kedua orang tua, wahai anakku. Bukakan ini pintu, wahai anakku. Ibu sudah tidak kuat. Bukakan ini pintu. Tidak dihiraukan oleh anaknya. 28, 29, hari 30, hari 31, ibunya tidak pernah teriak-teriak lagi, tidak pernah meminta makan. Maka seorang anaknya niki penasaran, ya apa sih keadaan ibu ini? Apa wis mati, apa guru? Akhirnya seorang anak tersebut yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dibukakan itu pintu, yang dia 30 hari tidak bertemu dengan ibunya, yang 30 hari tidak melihat wajah kedua orang tuanya, yang 30 hari yang dia zalim, berbuat zalim kepada kedua orang tuanya. Dibukakan itu pintu. Ketika dibuka, ketahuilah hadirin, ibunya masih dalam keadaan sadar, tetapi berada di tengah-tengah lantai tersebut. Niku kan bekas kamar mandi nih, bekas kamar mandi, dalam keadaan sadar, tapi terlihat kurus dan di bekas-bekas di samping bibirnya ini bekas dari kotorannya anaknya sendiri. Jadi benar-benar dimakan oleh ibunya. Saat itu seorang ibunya dengan rentah yang sudah tua, beliau berusaha untuk berdiri, dan ibunya mengatakan, wahai anakku, engkau zalim kepada kedua orang tua. Kau kurang ajar kepada kedua orang tua. Kau berbuat durhaka engkau kepada kedua orang tua. Aku 9 bulan 9 hari engkau berada di susuinya.
9 bulan 9 hari engkau berada di susuiku. Ketika engkau sakit, aku menjaga dirimu mulai pagi sampai petang, petang sampai pagi. Dijaga 24 jam kau sama ibumu. Sedangkan suamimu engkau layani seperti raja, istrimu engkau layani seperti ratu. Sedangkan diriku, wahai anakku, 9 bulan 9 hari engkau perlakukan diriku sebagai budak. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, ibu bakal haramkan air susu waktu engkau minum, waktu engkau bayi itu nak. Diharamkan air susunya. Akhirnya singkat cerita, dapat 1 minggu insya Allah. Kebetulan saya berada di suku Dayak. Ketika di sana, saya melihat seorang istri yang durhaka kepada kedua orang tuanya tersebut, dan saya melihat suami dari seorang ibu niki. Saya di setiap jam 5 pagi hadirin, setiap jam 5 pagi, setiap jam 5 sore itu saya selalu mendengarkan teriakan. Dan teriakan niki bukan hanya saya yang dengar, tidak. Seluruh kampung dan hutan berbulu tersebut mendengarkan teriakan niki. Ini anak yang dikutuk oleh ibunya yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saat ini anak tersebut menjadi buruh. Hak ini, nyoto niki. Saya insya Allah ada fotonya, ada videonya. Anak tersebut, saya setiap jam 5 pagi, setiap jam 5 sore, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya saat ini menjadi burung. Insya Allah tinggi burungnya tersebut. Sekian. Kakinya seperti kaki manusia dan wajahnya ini wajah manusia sedikit agak mancung nih, agak moncong. Dan di setiap tangannya itu mengeluarkan jari-jari. Setiap jam 5 pagi, setiap jam 5 sore, ini burung selalu keliling teriak, ibu, ibu, keliling ingin meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Cuma terlambat, ibunya sudah meninggal dunia. Orang tersebut berkata kepada saya, ya Habib, tolong kembalikan anak saya ya Habib, tolong kembalikan suami saya ya Habib. Tidak bisa, hukum Allah mulai tiba. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, demi Allah hidupnya tidak akan selamat dunia akhirat. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, demi Allah dia tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan malah petaka di setiap ba'dal isya. Itu Allah mengirimkan 1000 laknat di dalam rumah tangganya bagi orang yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Paham? Tekan. Hah? Mati. Insya Allah saya lihatkan, insya Allah nanti misalkan kalau ini bisa diputar, insya Allah di HP yang ini, insya Allah. Kalau di HP ini kan saya mempunyai HP satu lagi, ada rekamannya, nanti bisa diputar sini. Untuk seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, saya minta sebelum saya akhiri, saya minta kita berdoa, okay? Saya minta kita berdoa yang khusyuk. Agar apa? Agar mudah-mudahan kita bisa mati dengan husnul khatimah, mati dengan husnul khatimah wal hikmah bis salihin, dan insyaallah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Itu saya sampaikan. Apabila saya ada salah, mungkin dari tutur kata saya, mungkin dari ucapan saya, semoga Allah khairan. Apabila itu ada benar, itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan katsiran wa 'ala sultanik. Subhanaka la nuhsibuka alhamdu hatta tardah wa lakal hamdu hatta radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fi akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta al-ardh wa manalaha wa tahta warithin. Allahumma ij'alna fi 'afiyati salamah wa hakina istiqamah wa limujibadina dama fil hal wal mal inna sama du'a wa jam'alika li sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhanahu wa izzati masifun wa sallallahu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.